Kekerasan berbasis gender online itu memiliki dampak yang kompleks terhadap korban. Sebetulnya kita berpihak pada siapa? Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus itu tidak hanya dapat terjadi secara tatap muka, namun juga dapat terjadi secara daring. Hal itu disebut sebagai kekerasan berbasis gender online. Nah, apa sih sebenarnya kekerasan berbasis gender online ini? Kekerasan berbasis gender online itu dapat termanifestasi dalam bentuk online harassment seperti komentar kasar, ujaran kebencian yang menargetkan gender atau seksualitas tertentu, penghasutan dan ancaman terhadap kekerasan fisik, konten online yang mengobjektifikasi secara seksual, penggunaan gambar yang tidak senonoh yang bertujuan untuk merendahkan, dan tindakan yang dengan tujuan mempermalukan seseorang karena mengekspresikan pandangan yang tidak normatif. Tidak hanya dapat mengancam seseorang, kekerasan berbasis gender online ini sebenarnya juga dapat menyerang suatu komunitas tertentu. Nah, kenapa kok bisa sih terjadi kekerasan berbasis gender online? Menurut SafeNet atau Southeast Asia Freedom of Expression Network, dalam panduannya mengenai memahami dan menyikapi kekerasan berbasis gender online, diantaranya adalah pertama motivasi. Bisa berupa cemburu, balas dendam, kemarahan, hasrat seksual, menjaga status sosial, memenuhi kebutuhan keuangan, agenda ideologi, serta politik. Kedua, tujuan. Tujuan itu berupa menyakiti fisik dan psikologis, instrumental, serta penegakan norma. Ketiga, perilaku. Perilaku dapat berupa stalking, penistaan, eksploitasi, serta ujaran kebencian, dan juga pelecehan seksual itu sendiri. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat banyaknya kasus kekerasan seksual yang belakangan ini muncul ke permukaan dan terjadi di lingkungan kampus. Setelah mengetahui info-info yang dipaparkan sebelumnya, sebenarnya kekerasan berbasis gender online itu memiliki dampak yang kompleks terhadap korban yang dapat dilihat dari aspek psikologis, sosial, ekonomi, serta hilangnya kepercayaan terhadap keamanan data dirinya di dunia digital. Selain itu, mengetahui banyaknya korban yang tidak berani lapor karena lumpuhnya sistem itu sangat meresahkan. Tindakan seperti catcalling, menyentuh fisik tanpa konsen kita, omongan-omongan yang sebetulnya menjerus ke kekerasan seksual tapi dibilang cuma bercanda doang, embel-embel, cuma main-main doang, dan malah nganggep kita yang terlalu sensitif. Siulan, komentar yang kurang mengenakan atau biasa disebut dengan catcalling, dan juga tatapan yang mengganggu. Perlakuan tidak nyaman itu dari teman-teman gue sendiri dan dari dosen, dari tindakan dosen yang gak peduli sama teman gue. Seringkali saya mendapatkan hal tersebut ketika sedang sendiri, dan juga pelaku lebih daripada masyarakat yang tinggal di sekitar UI. Menurut aku personal, belum ada ruang yang benar-benar aman dari kekerasan seksual. Begitu juga dengan UI. Ditambah lagi kita udah tahu, mungkin beberapa dari kita tahu ada beberapa kasus kekerasan seksual di UI. So, gimana caranya aku tuh bisa merasa aman gitu di UI? Menurut gue belum.
Karena mungkin akhir-akhir ini mulai banyak kasus kekerasan seksual yang naik ke publik yang terjadi mungkin oleh teman-teman kita sebagai korban atau mungkin pelaku. Menurut gue ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa UI masih belum bisa menjadi sebuah institusi pendidikan yang memberikan ruang aman dari tindak kekerasan seksual itu sendiri. Masih belum bisa melindungi korban, masih belum bisa secara penuh menunjukkan bagaimana perspektif yang baik mengenai kasus kekerasan seksual ini sendiri. Aku sebetulnya yakin kalau UI bisa, mengingat udah banyak banget sivitas akademik maupun pengajar-pengajar UI yang sebetulnya udah aware ataupun sadar mengenai urgensi dari kekerasan seksual ini. Kalau temen gue kali ini bisa diproses kasusnya dengan baik dan diselesaikan dengan baik oleh pihak UI, dan pelaku yang juga teman baik gue mendapatkan hukuman yang setimpal, sanksi yang setimpal, adil, dan berperspektif kepada korban, maka gue bisa optimis bahwa UI bisa menyelesaikan masalah kekerasan seksual. Tapi untuk sekarang gue kasih 0 besar. Yang pertama adalah kekerasan seksual atau kekerasan terhadap perempuan pada umumnya memang dilakukan oleh pelaku yang dikenal oleh korban atau orang terdekat korban. Nah, kampus menjadi tempat yang intens untuk pertemuan korban dengan pelaku, terus kemudian juga ada ketimpangan relasi antara dosen dengan mahasiswa, kemudian antara senior dengan juniornya. Nah, peluang-peluang itu seringkali dimanfaatkan oleh pelaku untuk melancarkan aksinya, dan korban terperdaya akibat manipulasi dari pelaku, dan juga ada alasan-alasan lain tentu saja berkaitan dengan soal relasi kuasa yang saya bilang tadi. Kampus adalah lembaga formal pendidikan tinggi, di mana sebagai lembaga formal, kampus memiliki kecenderungan untuk menjaga nama baiknya sebagai lembaga, untuk menjaga integritasnya di hadapan publik. Namun sayangnya untuk kasus-kasus kekerasan seksual seringkali terjadi fenomena nama baik kampus, di mana kasus kekerasan seksual ini justru dianggap sebagai aib oleh kampus itu sendiri dan jadinya sering ditutup-tutupi, sehingga penanganannya juga sangat lambat dan juga tidak tegas, dan bahkan tidak berperspektif korban, sehingga justru bisa menyalahkan korban atas kekerasan seksual yang terjadi padanya. Selain itu, banyak faktor-faktor lainnya seperti misalnya pemangku kebijakan di kampus itu sendiri belum memiliki perspektif terhadap kekerasan seksual yang baik, sehingga kasus tersebut belum diprioritaskan, dan juga belum adanya peraturan internal kampus yang bisa secara komprehensif melindungi korban-korban kekerasan seksual di dalam kampus itu sendiri. Yang pertama adalah ceritakan kasusmu kepada teman atau kepada layanan yang ada di kampus ataupun di universitas, ataupun orang yang kamu percaya. Terus yang kedua, cari lembaga layanan di luar kampus yang bisa mensupport, bisa lembaga bantuan hukum, bisa dengan Women Crisis Center, bisa juga LKBH kampus yang memiliki perspektif terhadap perempuan dan anak. Cari dukungan sebanyak-banyaknya. Jika kamu ingin ada proses hukum, silakan cari LBH atau kawan-kawan jaringan pendamping perempuan korban kekerasan untuk melaporkan kasusmu ke kantor polisi. Layanan yang bisa kita berikan, khususnya di LBH Apik, kami memberikan bantuan hukum litigasi maupun non-litigasi. Kalau non-litigasi itu biasanya ada pemulihan psikologis, terus berkaitan dengan rumah aman, ada juga advokasi ke kampusnya sendiri, sesuai dengan kebutuhan korban. Kalau litigasi, biasanya kita memberikan bantuan hukum, pendampingan ke kantor polisi, kejaksaan maupun pengadilan sampai kasusnya selesai. Jadi ketika kamu jadi korban, jangan khawatir kamu sendirian gitu ya. Masih banyak lembaga ataupun orang-orang yang peduli dengan apa yang terjadi samamu. Untuk sekarang ini sudah cukup banyak lembaga-lembaga yang siap membantu teman-teman penyintas dan juga korban kekerasan seksual. Di antaranya seperti Komnas Perempuan, LBH Apik, Yayasan Pulih untuk mendapatkan pendampingan psikologis, P2TP2A, Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender,
safe net, dan sebagainya. Adapun kalau di ranah kampus sendiri, untuk di kampus UI, Hope Helps UI siap untuk membantu teman-teman penyintas dan juga korban kekerasan seksual jika membutuhkan pendampingan atau merasa ingin melaporkan kasusnya. Jangan pendam apa yang terjadi sama dirimu, silahkan disampaikan ataupun cari pertolongan terdekat yang bisa membuatmu nyaman dan percaya untuk mendapatkan bantuan hukum secepatnya. Siapa saja berpotensi menjadi korban kekerasan seksual, laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun dewasa. Sejauh ini faktanya memang perempuan adalah pihak yang paling banyak menjadi korban kekerasan seksual. Yang jelas tidak ada yang ingin menjadi korban kekerasan seksual. Dari situ semestinya membangun logika berpikir kita untuk tidak menyalahkan korban kekerasan seksual. Lalu, hal apa yang membuat kita justru menjadi pelaku viktimisasi sekunder terhadap penyintas? Antara lain, kita memaksa agar korban bercerita peristiwa tersebut. Padahal kita mestinya memastikan apakah korban sudah siap bercerita atau belum. Kenapa? Karena menceritakan kejadian kekerasan seksual, traumatisnya sama besarnya dengan saat peristiwa tersebut terjadi. Hal lain ialah kita mengatakan pada korban, kalau aku jadi kamu, aku akan lawan, atau aku akan teriak, atau aku akan berlari. Ada juga yang mengatakan, kamu mendapatkan kekerasan seksual mungkin karena pelaku terangsang dengan jenis pakaian yang kamu kenakan. Pernyataan tersebut jelas tidak membantu korban, tapi sebaliknya membuat korban merasa disalahkan. Bila demikian, sebetulnya kita berpihak pada siapa? Pelaku atau korban? Perilaku lainnya ialah menganggap bahwa apa yang menimpa korban merupakan aib bagi keluarga atau suatu komunitas. Padahal dengan pernyataan demikian membuat korban kian merasa terpojok dan tentu saja merasa tidak mendapat dukungan. Kemudian ada juga yang mengatakan kalau korban di rumah saja, tidak bekerja di luar rumah, ia tidak akan menjadi korban kekerasan seksual. Padahal kita tahu, ada begitu banyak pelaku kekerasan seksual, pelakunya justru datang dari orang terdekat korban. Lalu, bila ada teman atau orang terdekat kita yang menjadi korban kekerasan seksual, apa yang bisa kita lakukan? Yang pasti, berikan kebutuhan yang mendesak dengan segera. Misal, tempat yang aman, memberinya makanan, minuman, ruang istirahat, dan lainnya yang sekiranya memang dibutuhkan oleh korban. Kemudian dengarkan apa yang diceritakan oleh korban. Tapi ingat, jangan mendesak korban untuk bercerita. Kemudian beri penguatan, misal dengan mengatakan bahwa saya lega, kamu selamat, ini bukan kesalahanmu, tidak ada orang yang berhak menyakitimu, dan perkataan lain yang sekiranya dapat membantu korban. Kemudian bila yang kita dampingi adalah korban perkosaan, bantu korban untuk mengumpulkan bukti, temani ia melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan yang memiliki rap kit dan KB darurat. Bentuk dukungan lainnya ialah katakan kita siap menemaninya mencari bantuan sesuai yang dibutuhkan, seperti fasilitas kesehatan, lembaga bantuan hukum yang tepat, mengontak Komnas Perempuan, atau lembaga yang memberi layanan konsultasi psikologis. Kekerasan seksual bukan persoalan perempuan saja, tapi persoalan kita semua sebagai manusia. Untuk itu menjadi kepentingan kita semua agar negara hadir melindungi warganya dari kekerasan seksual dengan disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.